Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjabarkan atau menceritakan kekurangan-kekurangan dari modifikasi Alto. Jika teman-teman bertanya tentang apa aja kelebihan dan kekurangannya kepada owner-owner yang sudah modifikasi Alto, pasti mereka akan menceritakan soal positif-positifnya aja atau enak-enaknya aja. Tidak akan menceritakan kekurangan-kekurangannya. Karena apa? Karena pastinya mereka ingin lebih banyak teman-teman yang modifikasi Alto. Artinya ketika mereka atau kawan-kawan mau main lumpur atau off-road, itu nantinya akan semakin banyak yang datang, semakin rame dan semakin asik. Makanya di video kali ini saya akan menjabarkan apa aja kekurangan-kekurangannya. Mungkin lewat video ini nanti akan bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman yang akan memodifikasi mobilnya menjadi Alto Style. Namun buat teman-teman yang baru mampir, mohon bantu saya dengan cara subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat, agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik soal modifikasi otomotif, khususnya untuk Taruna selanjutnya. Sebelum menginjak ke apa aja kekurangan dan kelebihannya, mungkin ada teman-teman yang baru terjun di dunia modifikasi dan belum tahu apa arti Alto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sesuai dengan pengetahuan saya soal Alto. Ya, jadi Alto itu adalah dari bahasa Spanyol atau canto. Maksud saya dari bahasa Itali. Alto atau canto yang artinya tinggi ya. Jadi bisa didefinisikan kita ya pastinya stylenya tinggi. Ya memang untuk Alto adalah untuk memodifikasi kendaraan agar lebih tinggi dari standarnya. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar bisa kita lewat jalan yang agak berlubang atau berlumpur itu dengan lancar atau dengan mulus. Jadi Alto itu kalau di Indonesia biasa ada singkatan All Terrain Off-road. Jadi kendaraan kita bisa melibas segala medan, dari medan lumpur, aspal, dan yang lain-lain. Kemudian kita akan bahas apanya dulu nih, kekurangan apa kelebihannya dulu. Mungkin dari kelebihannya ya. Mungkin kalau kelebihannya ini udah banyak yang ngomong, maksudnya udah kita pastinya sebelum kita modifikasi udah nanya sana sini dan mereka rata-rata menceritakan soal kelebihannya atau sisi positifnya aja. Ya mungkin cuma saya tambahin untuk sisi positifnya. Yang pertama ya mungkin akan lebih gagah untuk kendaraan kita. Jadi meskipun kendaraan jadul, jika udah dimodifikasi Alto lebih menarik, lebih enak dilihat kayak gitu. Dan memang rata-rata kendaraan yang sudah dimodifikasi Alto menurut saya itu memang mobil-mobil jadul memang. Karena apa? Karena yaitu harganya sudah lumayan murah, jadi kita ndak ada rasa eman atau sayang jika kita mau ngoprek atau memodifikasinya. Untuk kendaraan-kendaraan yang keluaran terbaru juga banyak yang udah modifikasi Alto, cuman masih minim karena kemungkinan besar sang owner masih sayang ya, masih eman-eman sama kendaraannya jika mau dioprek atau dimodifikasi dari standarnya. Jadi yang setahu saya yang sering dimodifikasi Alto itu ya Panther, Kijang, dan Taruna seperti ini. Kemudian untuk kelebihannya yang lainnya, sebenarnya saya sedikit berceritanya. Sebenarnya saya dulu tidak tertarik untuk modifikasi Alto selain dari segi budget yang belum ada, dan juga emang nggak tertarik. Kemudian saya pertimbangkan ketika saya pulang ke desa dan kebetulan pas musim hujan, jalan di desa saya itu masih tanah ya, sangat berlumpur, dan roda bagian belakang itu slip ya, jadi goyang-goyang seperti itu. Saya kemudian berpikir kalau dimodifikasi Alto seperti teman-teman, sepertinya enak kalau kita pas pulang ke desa itu. Jadi selain dari style ya, kita juga bisa memanfaatkan ketika kita mungkin mudik dan rumah kita itu masih desa, belum ada aspal. Itu sangat bermanfaat. Saya sudah mengalaminya sendiri. Jadi kenapa saya pilih Banate, karena
saya sehari-harinya di kota, jadi rata-rata di aspal. Namun ketika saya pulang ke kampung atau mudik, itu juga bisa bermanfaat. Paling enggak ban AT lebih baik daya cengkramnya terhadap lumpur daripada ban standar, seperti itu kawan-kawan. Mungkin juga bakalan bermanfaat Alto Style dalam posisi seperti ini. Ini sebenarnya cuma jalan rata tapi tetap slip. Aku juga membayangkan seandainya mobil ini dimodifikasi Alto, pasti tidak akan terjebak di antara rel seperti ini. Dan mobil ini tidak bisa keluar karena terjepit di antara rel sampai hal yang tidak diinginkan terjadi. Saya rasa yang paling masuk akal cuma itulah kelebihan dari modifikasi Alto yang paling konkret ya. Kemudian untuk kekurangannya, banyak sekali kekurangannya. Kalau teman-teman mau nanya enak mana Alto sama standar, enak standar, percaya, enak standar. Kenapa kok masih banyak yang suka modifikasi Alto? Karena namanya modifikasi itu adalah hobi teman-teman ya, hobi. Dan hobi itu adalah untuk menyalurkan kecintaan kita, kesayangan kita ya, kesenangan kita, seperti itu. Dan kesenangan itu memang mahal harganya, namanya hobi ya, semahal apapun yang penting kita senang, biasanya tetap kita turuti, seperti itu. Nggak cuma tentang modifikasi, hobi apa aja meskipun mahal pasti akan kita usahakan gimana caranya kita bisa menyalurkan hobi itu ya. Jadi dari sisi itu juga mungkin banyak teman-teman yang suka modifikasi Alto. Kemudian kita bahas kekurangannya ya. Kekurangannya itu yang paling pertama itu pasti akan menyedot budget ya, menyedot dompet kita. Soalnya modifikasi, saya sudah mengalami untuk modifikasi motor ya. Saya dulu suka modifikasi motor dan itu tidak ada apa-apanya kalau kita dibandingkan modifikasi mobil ya. Jadi misalkan uang 5 juta atau 7 juta untuk modifikasi motor itu udah kelihatan perfect banget, tapi untuk mobil uang segitu mungkin juga cuma cukup untuk kaki-kaki, belum yang lain, seperti itu. Jadi itu pertama adalah budget pastinya akan terkuras. Kemudian kedua ya, biasanya yang dimodifikasi Alto adalah mobil-mobil SUV ya, seperti Taruna ini, seperti Panther, Kijang itu. Dan mobil-mobil SUV itu kebanyakan kan memang limbung. Jadi pada kecepatan tinggi ketika kita belok itu serasa miring, seperti itu. Itu adalah salah satu efek kendaraan limbung ya. Tidak cuma Taruna, saya rasa saya sudah pernah bawa itu Luxio, seperti Grand Max juga, itu kerasa sekali meskipun mobil masih baru, masih kinyis-kinyis lah, masih standar, itu tidak bisa kita dalam kecepatan tinggi langsung belok, itu tidak bisa, pasti kerasa miring seperti mau jatuh, seperti itu. Jadi efek limbung ketika masih standar udah ada efek limbung seperti itu, apalagi sudah di Alto seperti ini. Jadi ketika kita menambah tinggi kendaraan itu pasti ada efek limbungnya. Kalau teman-teman tanya ke kawan-kawan yang udah modifikasi Alto apa enggak limbung, enggak, enak-enak aja. Itu salah satu trik agar dapat teman Alto yang baru, itu nambah limbung.
Cuman ada beberapa bengkel yang emang mungkin spesialis sudah di kaki-kaki, bisa mengatasi dengan cara mengatasi limbung dengan cara mereka sendiri ya teman-teman. Jadi ketika kita modifikasi Alto, alangkah baiknya kita serahkan kepada ahlinya agar apa yang kita modif, apa yang kita rubah itu tidak terlalu ngefek sama kenyamanan kita ya. Jadi setiap video saya yang sebelum-sebelumnya saya sudah sering menjabarkan kalau setiap modifikasi itu akan ada dampaknya, ada efeknya seperti itu. Entah itu mengorbankan keamanan, entah itu mengorbankan kenyamanan, atau itu mengorbankan keawetan ya, maksudnya keawetan dari part-part yang kita pakai seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa kalau untuk modifikasi itu sedikit mengorbankan kenyamanan. Kenyamanan pertama itu dari sisi limbung. Salah satu untuk mengatasi kendaraan limbung itu adalah kita bisa dengan cara memperkeras shockbreakernya. Jadi kenyamanan yang kita korbankan adalah sistem suspensinya. Mungkin ketika kita berkendara nggak begitu berdampak limbungnya, cuman untuk suspensinya nanti lebih keras. Itu terserah kita mau mengorbankan yang mana, mengorbankan suspensinya yang lebih keras atau mengorbankan kelimbungannya. Maksud saya tambah limbung seperti itu teman-teman. Jadi bisa konsultasi dulu sama bengkel-bengkel yang sudah ahlinya. Dan untuk kendaraan saya ini saya lebih mengorbankan suspensinya. Jadi suspensinya depan itu lebih keras dengan cara menaikkan mangkokan dari dudukan awalnya. Jadi mangkokan shockbreaker depan itu dipotong, kemudian dilas di atasnya sekitar 4 cm. Jadi itu pastinya sekongnya lebih keras. Cuman untuk limbungnya lebih stabil, bahkan lebih stabil dari standarnya. Ketika di kecepatan menengah dan atas, kemudian tiba-tiba belok, itu lebih stabil. Cuman yaitu untuk suspensinya lebih keras. Kemudian kekurangan yang berikutnya mungkin akan ada suara-suara yang kurang enak ketika kita berkendara dari kecepatan sedang sampai agak tinggi ya. Untuk mobil Alto tidak bisa kita pacu seperti standar untuk kecepatan maksimal, tidak bisa, karena pasti ada getaran. Apalagi jika kita memakai ban MT, itu akan terasa banget suaranya sampai ke dalam interior, sampai ke dalam kabin mobil, akan sangat terasa sekali. Jadi untuk kekurangan berikutnya juga kita akan kehilangan kecepatan maksimal top speed ya. Kalau masih standar mobil saya pernah saya pacu di jalan tol itu bisa mencapai 130. Cuman untuk sekarang, padahal ini AT bukan MT ya, padahal ini AT, itu untuk 120 aja udah berat. Jadi tidak mungkin tidak bisa untuk 130. Jadi buat teman-teman yang nanya ke owner-owner pengguna Alto gimana untuk tarikannya, nggak masalah, masih stabil, mungkin cuma berat di awal. Itu yang saya dengar juga ketika saya belum Alto dan saya menanyakan ke owner yang lain. Dan setelah saya rasakan sendiri, ya itulah seperti yang saya jelaskan tadi, kehilangan top speed. Kekurangan berikutnya mungkin yang saya rasakan akan berdampak pada kaki-kaki untuk ball joint. Ya mungkin untuk ball joint standar mungkin bisa bertahan untuk kurun waktu 3 atau 4 tahun. Ya untuk modifikasi Alto ya mungkin akan lebih pendek ya, soalnya daya bebannya itu beda dengan standar. Jadi percayalah, pabrik atau produsen mobil itu lebih pinter ya, sudah ada perhitungan tersendiri dan mereka akan menciptakan mobil sesempurna mungkin sesuai dengan perhitungan mereka. Ketika akan kita modifikasi, ketika kita mau modifikasi maksud saya, pasti akan kita mengurangi kesempurnaan mobil yang sudah dikeluarkan oleh pabriknya. Jadi dari pabrik itu pastinya sudah ada perhitungan untuk part ini cocoknya untuk ukuran beban segini, ban segini, mungkin udah ada perhitungan. Ketika kita modifikasi pasti kita akan mengorbankan keawetan partnya seperti itu. Cuman
ndak sengeri yang kita bayangkan juga. Jadi artinya ndak cuma bertahan beberapa bulan, ndak, cuman ya mungkin mengurangi aja. Ndak sengeri cuma paling 5 bulan 6 bulan, ndak, ya tetap tahunan, cuman mungkin lebih pendek seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman ya, ulasan untuk video kali ini masalah kekurangan dan kelebihan modifikasi Alto. Apabila teman-teman ada inisiatif lain atau ada pemikiran lain soal kelebihan maupun kekurangannya, silahkan tambahkan di kolom komentar. Jadi intinya terserah untuk niatnya, kembali ke pribadi masing-masing. Dan alhamdulillah kalau untuk modifikasi ini untuk keluarga saya setuju dan menyukainya, seperti itu teman-teman. Jadi ya itu, kembali ke hobi atau kita mau menerima segala kekurangannya itu. Oke teman-teman, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Alto.